Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Seorang ibu korban penembakan menangis histeris di ruang sidang Pengadilan Militer Medan, Sumatera Utara. Saat majelis hakim bacakan kronologi penembakan, nampak Fitriani, ibu korban tewas, menangis histeris. Tidak kuasa mengenang anak bungsunya yang tewas di tangan oknum TNI Angkatan Darat di Deli Serdang. Keluarga korban juga nekat mengibarkan bendera One Piece di depan majelis hakim usai dibacakannya putusan kedua terdakwa. Merespon hal tersebut, keluarga korban kemudian dipaksa keluar dari ruang sidang oleh petugas Pengadilan Militer Medan. Dalam sidang tersebut, kedua terdakwa divonis 2,5 tahun penjara, dikurangi masa tahanan sementara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Kedua terdakwa juga didenda 200 juta rupiah. Terkait dengan putusan tersebut, ibu korban merasa tidak puas. Pidana pokok, pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, denda sejumlah 200 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok, pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, denda sejumlah 200 juta rupiah, apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Saya nggak puas karena yang sipil aja yang membantu mereka aja dihukum 4 tahun penjara. Kenapa mereka cuma 2 tahun 6 bulan? Saya tidak terima. Ya setidaknya mereka di atas sipil 4 tahun ke atas, ya 5 tahun atau 6 tahun lah. Iya, saya kena dibacakan kronologi anak saya, jadi saya nggak sanggup dengarnya. Dia waktu yang dibacakan dia dipisum, hasil visum, sehingga ya dapat betul mereka. Pemirsa, jenazah Pradaluki Sepril Saputra Namo, korban penganiayaan brutal oleh seniornya, dibawa menuju Rumah Sakit Wirasakti, rumah sakit milik TNI untuk proses otopsi. Saya udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya tidak mampu menahan amarah ketika dikaitkan dengan ketiadaan dokter forensik untuk otopsi. Jenazah Pradaluki Sepril Saputra Namo diduga korban oleh penganiayaan oleh seniornya diantar ke Rumah Sakit Wirasakti Kupang untuk proses otopsi. Namun sesampainya di rumah sakit, keluarga dikejutkan oleh kabar bahwa tidak ada dokter forensik yang dapat melakukan otopsi di tempat tersebut. Ayah korban, Sersan Mayor Christian Namo, mengamuk merasa anaknya diperlakukan tidak manusiawi setelah gugur dalam tugas negara. Masa korban yang sudah korban rugi lagi. Saya karena manusia, mau saya urus anak saya. Coba kalau ayam, ya mungkin masih ada hati lah, saya biarin. Manusia, jangankan anak saya kandung, orang lain aja saya mau urus kok, saya rela berkorban kok. Sebelumnya Pradaluki Namo, prajurit TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Merengeko, meninggal dunia setelah dirawat secara intensif selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Air Rambo, Nagekeo, NTT. Menurut ayah Pradaluki, Sersan Mayor Christian Ramo, yang juga bertugas di Kodim 1627 Rite Ndao, saat dilarikan ke rumah sakit, anaknya mengaku ke dokter bahwa dirinya dianiaya sesama prajurit TNI saat diperiksa di ruang radiologi. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat luka akibat hantaman benda keras di belakang tubuh korban serta luka bakar di lengan dan kaki. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan serta pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani berlangsung ricuh. Kericuhan tersebut terjadi lantaran pihak Nikita menganggap jaksa tidak netral, selalu memotong keterangan saksi. Artis Nikita Mirzani, terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang, memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral.
Aksi Nikita mendapat reaksi dari para pendukungnya yang memenuhi ruang sidang. Para pendukung Nikita ikut memprotes sikap JPU dan terus menyoraki jaksa penuntut umum hingga situasi ruang sidang menjadi tidak terkendali. Bahkan sejumlah pendukung Nikita sampai terjatuh di ruang sidang. Polisi yang mengamankan jalannya sidang mengevakuasi pendukung Nikita yang terjatuh. Karena kericuhan tidak kunjung berakhir, sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akhirnya diskor sementara oleh majelis hakim. Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online berguntapan Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jelas dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar nih saya kena harus ditangkap dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang melobi saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar di Lamongan, Jawa Timur bersusah payah mengevakuasi seekor sapi yang terjebak di dalam got. Ya, butuh waktu hampir 1 jam untuk mengangkat sapi seberat hampir 500 kg tersebut dari dalam got. Petugas damkar Lamongan, Jawa Timur mengevakuasi seekor sapi milik warga yang terjebak di got di depan rumah sang pemilik. Saat pemilik hendak memberi makan, tiba-tiba sapi lari hingga terperosok ke dalam got. Dibantu warga, pemilik sapi berusaha menolong secara mandiri, namun usahanya gagal sehingga mereka menghubungi petugas damkar. 7 petugas damkar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi dengan memanfaatkan tali dan kayu yang diikat pada tubuh sapi untuk kemudian ditarik bersama-sama dengan bantuan warga. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengangkat sapi yang diperkirakan memiliki bobot hampir 500 kg itu ke permukaan. Evakuasi agak sulit, agak lama, soalnya apa? Sapinya itu selalu agak besar dan mepet. Dan alhamdulillah berhasil dievakuasi dari pemadam kebakaran Lamongan selama 1 jam setengah. Pihak damkar Lamongan mengimbau masyarakat agar segera menghubungi petugas damkar jika terjadi keadaan darurat atau insiden penyelamatan lainnya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan.